Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidi Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, wa la hawla wa la quwwata illa billah. Qala subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Radina billahi rabban wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula, amma ba'd. Ma'asyiral hadirin wal hadirat, kaum muslimin, kaum muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah pada kesempatan sore hari ini kita akan melanjutkan pembahasan kita dari kisah perjalanan hidup baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang dimana kita telah menuntaskan kisah perang Al-Ahzab atau yang disebut dengan perang Khandaq. Perang meskipun tidak menelan banyak korban, karena hanya nyawa yang terbilang oleh jari, dan itu pun terbunuh dengan pedang, disebabkan karena beberapa pasukan dari kafir Quraisy dan sekutunya berupaya untuk menyusup, dan kemudian di antara mereka ada yang berhasil membunuh dan terbunuh. Kalau istilahnya Al-Qassam hari ini atau beberapa hari yang lalu, Brigade Al-Qassam di Gaza ini meluncurkan sebuah aksi perang pisau. Artinya apa? Mereka melakukan operasi senyap yang masuk ke titik-titik persembunyian pasukan Zionis di jalur Gaza dan mereka membunuhnya dengan pisau. Kalau secara nyali berarti lebih berani ketimbang membunuh pakai mortir, membunuh pakai rudal jarak jauh bisa setengah kilo. Tapi kalau pisau, amaliyatu al-harb bis-sakakin gitu istilahnya, operasi peperangan dengan menggunakan pisau, berarti harus duel. Nah, sementara tentara Zionis ini tentara yang takut mati. Dan kemudian pada perang Khandaq itu orang-orang kafir Quraisy dan para sekutunya lebih dulu terjebak rasa lelah. Selama kurang lebih 27 hari mereka, menurut pengakuan mereka sih mengisolasi, padahal justru mereka yang terisolasi. Dan mungkin memang di sisi kaum muslimin itu 27 hari itu hari yang tidak mudah, Pak. 27 hari itu belum terhitung hari di mana mereka kaum muslimin itu menggali parit. Berat. Menggali parit yang dalam, jaraknya cukup lebar, waktunya lama, dan bahkan medannya susah. Setelah itu mereka harus bertahan 27 hari, di mana ketika Allah Subhanahu wa taala menurunkan pasukannya berupa apa? Berupa angin-angin yang dingin, kocar-kacir, Pak. Camp atau mungkin tenda-tenda yang dijadikan sebagai camp oleh pasukan kaum musyrikin akhirnya kocar-kacir. Dan perang Ahzab disebut perang Ahzab karena perang itu adalah perang koalisi. Koalisi gemuk kalau bahasa politik Indonesia. Koalisi gemuk. Karena yang terjadi itu perpaduan antara kafir Quraisy yang jumlahnya hampir berapa? 10.000. Kemudian pasukan Yahudi yang dimotori oleh Bani Nadir,
dan yang selanjutnya adalah para orang-orang musyrik yang berada di sekitar Khaybar dan orang-orang musyrikin yang ada di sekitar Madinah. 27 hari mereka pulang. Habis semuanya, persediaan habis, tenaga habis. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di sini dikatakan oleh Al-Imam Al-Mubarakfuri, qala al-muallif rahimahullahu taala, wa fil yaumil ladzi raja'a fihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ja'ahu Jibrilun 'inda adh-dhuhri wa huwa yaghtasilu fi baiti Ummi Salamah. Hari di mana Rasulullah baru saja menyelesaikan perang dalam perang Ahzab, itu hari baru selesai, Pak. Pagi-pagi baru selesai menjelang zuhur. Rasulullah pulang ke rumah istrinya yang bernama Ummu Salamah. Faqala, Jibril kemudian datang kepada Rasulullah di waktu zuhur dan kemudian berkata kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan mengatakan, awaqad wada'ta silah ya Muhammad, apakah engkau sudah meletakkan pedangmu? Dan Jibril lanjut mengatakan, fa innal malaikata lam tada' aslihatahum, perlu engkau ketahui wahai Muhammad bahwasanya malaikat sampai detik ini belum meletakkan senjata-senjata mereka. Wa ma raja'at al-an illa man min talabil qaum, dan mereka tidak akan kembali, para malaikat tidak akan kembali ke tempat mereka masing-masing kecuali atas permintaan kaum mukminin. Fanhad biman ma'aka ila bani Quraidah. Jibril mengatakan, bangkitlah wahai Muhammad, bangunlah. Hari ini, saat ini juga engkau harus bangun menuju ke Bani Quraidah. Kalau Bani Nadir kemarin motornya nih, sekarang Bani Quraidah ini punya niat lagi, Pak. Ketika mereka melihat Rasulullah ini tidak menang, tidak kalah di perang Ahzab, meskipun para ahli sirah nabawiyah mengatakan perang Ahzab kemenangannya di kaum muslimin. Orang yang mati itu lebih banyak orang musyrik. Kerugian materi lebih banyak orang musyrik. Kemudian Jibril alaihi salam memerintahkan agar apa? Agar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya, barakallahu fiik, itu apa? Berangkat menuju ke Bani Quraidah. Fa inni sa'irun ma'amamaka uzalzil bihim husunahum. Kata malaikat Jibril, aku akan pergi bersamamu dan aku akan goncangkan benteng-benteng Bani Quraidah. Wa aqdhifu fi qulubihimur rab, dan aku akan lemparkan ke dalam hati-hati mereka rasa takut. Fasara Jibrilu fi mauqibihi minal malaikah, dan kemudian Jibril pun berangkat terlebih dahulu menuju ke Bani Quraidah. Saat itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian mengumpulkan para sahabat. Bayangin ini, Pak, baru selesai perang pagi, zuhur, Rasulullah baru selesai mandi, selesai sholat, kemudian dikumpulkan semua para sahabat di Madinah. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, man kana sami'an muti'an fala yusallayanna al-'asra illa fi Bani Quraidah. Ini kalau ada yang pernah dengar hadis ini. Hadis ini masyhur di dalam atau di kalangan ulama fikih. Rasulullah SAW ketika mengumpulkan orang-orang Muslim di Madinah, beliau mengatakan, man kana sami'an muti'an, barang siapa yang taat dan patuh atas perintah Muhammad, fala yusallayanna al-'asra illa fi Bani Quraidah, jangan ada yang sholat asar kecuali di Bani Quraidah. Ungkapan ini adalah ungkapan bukan perintah secara langsung, berangkat, ayo cabut, kita jihad menuju ke Bani Quraidah. Enggak. Artinya apa? Sekarang juga siap-siap, peralatan perang jangan ditaruh, pakai, kita berangkat. Jangan ada yang sholat asar kecuali di Bani Quraidah. Nanti kita akan bahas nih, ada jaraknya. Bani Quraidah itu kalau menurut peta yang kontemporer, kita lihat nih. Saya tadi sempat ngeliat tapi saya lupa save tuh. Masafah
baina al-Madinah sini nggak dijelaskan. Nanti kita akan bacaan. Rasulullah SAW akhirnya memerintahkannya, dikumpulin, fala yusallayanna ahadukum al-asra illa fi bani Quraidah. Jangan ada yang sholat asar kecuali di Bani Quraidah. Bani Quraidah itu adalah salah satu di antara kabilah-kabilah Yahudi Al-Musta'arabah yang dulu pernah kita bahas, bahwasanya mereka ini adalah orang-orang Yahudi yang kalau bahasanya PSSI naturalisasi, Pak. Kalau bahasanya PSSI kan kita pernah bahas tuh. Ini ada pada pembahasan di kondisi sosiologi masyarakat Madinah ketika Rasulullah berhijrah. Di situ dijelaskan di antara masyarakat Madinah itu posisinya ada orang muslim, ada orang musyrik, ada orang munafik, dan ada orang apa? Yahudi. Orang kafir, orang muslim, orang musyrik, kafir, orang munafik, dan orang Yahudi. Orang Yahudi dulu ini berkembang, Pak. Dari mulai mereka bernama dengan nama Islam, dari mulai mereka kemudian berinteraksi menikah dengan orang Islam, menggunakan nama Islam, berdagang dengan orang Islam, sampai hari ini. Bahkan di detik ini meskipun bukan Yahudi, ada nggak orang yang menggunakan identitas Muslim tapi dia tidak Muslim? Ada nggak? Namanya nama Islam dan itu bahasa Arab, tetapi pemilik namanya bukan Muslim. Ada nggak? Contoh Salim. Saya tanya tuh, Salim bahasa Cina apa bahasa Arab? Bahasa Arab. Salim, Halim. Betul nggak? Tapi dipakai oleh non muslim. Bermasalah kan di Indonesia? Nggak bermasalah, Pak. Tapi ini proses naturalisasi. Di KTP tulisannya Halim, kalau di mungkin buku adatnya tulisannya lain lagi. Yahudi juga sama, Pak. Namanya Jonathan Stephen. Itu di green cardnya orang Amerika. Tetapi kalau dia merujuk kepada akte lahirnya Yahudi, lain lagi. Benjamin apa namanya gitu, sesuai budaya ya Yahudi. Kemudian Rasulullah SAW mengumpulkan orang-orang Madinah, "Woi, berangkat." Dengan ungkapan, "Man kana sami'an muti'an," barang siapa di antara kalian yang mendengar dan taat dengan perintahku, fala yusallayanna ahadukum al-asra illa fi badikullah. Berangkat semuanya. Dan saat itu Rasulullah SAW menugaskan Abdullah ibnu Umi Maktum sebagai penanggung jawab kota Madinah. Semua sahabat yang terlibat dalam perang Khandaq, dalam perang Ahzab, semuanya berangkat kecuali beberapa nama yang mengalami cedera parah. Di antaranya siapa? Sa'ad bin Mu'adz. Sa'ad bin Mu'adz itu lukanya parah, Pak. Karena waktu di perang Khandaq itu beliau sempat duel, dalam riwayat begitu. Wa a'ta ar-rayata Ali bin Abi Thalib, dan kemudian Rasulullah SAW memberikan panji perang kepada Ali bin Abi Thalib. Wa qaddamahu ila Bani Quraidah, dan kemudian pasukan dibawa oleh Ali bin Abi Thalib menuju ke Bani Quraidah.
Fasara Aliyun hatta idza dana min husunihim sami'a minha maqalatan qabihatan li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Sampai kemudian tibalah mereka di benteng-bentengnya orang Yahudi Bani Quraidah. Orang Yahudi mulai memprovokasi, Pak, dengan cara melontarkan ungkapan-ungkapan buruk, ungkapan ejekan-ejekan tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tujuannya apa, Pak? Tujuannya apa? Untuk memprovokasi. Karena mereka tahu kalau orang Islam menyerang tanpa ada perundingan, itu akan menjadi legitimasi bagi orang-orang Bani Quraidah untuk mengatakan bahwasanya kami diserang. Padahal orang Yahudi saat itu yang sudah dibocorkan beritanya, bahkan Jibril alaihissalam sudah mengetahui itu, bahwasanya Bani Quraidah ini memanfaatkan lemahnya Rasulullah dan para sahabat di perang Ahzab untuk diserang. Jadi kalau hari itu Rasulullah tidak berangkat ke Quraidah, justru orang-orang Bani Quraidah yang akan berangkat ke Madinah. Wa kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi mauqibihi minal muhajirin wal ansar hatta nazala ala bi'rin min abari Quraidah yuqalu laha bi'ru anna. Dan akhirnya Rasulullah sampai juga menyusul sampai di mana? Di Bani Quraidah. Dan Rasulullah mampir mendekati ada salah satu di antara sumur-sumur yang dimiliki oleh Bani Quraidah. Nama sumurnya adalah Sumur Anna. Wa badaral muslimuna ila imtithali amrihi wa nahadu min fawrihim wa taharraqu nahwa Quraidah. Dan waktu itu kaum muslimin bergerak maju merengsek menuju ke Bani Quraidah. Dan saat itu pasukan kaum muslimin yang diperkirakan ada 3.000 orang, sama jumlahnya dengan perang Ahzab. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan pasukan yang lengkap itu, ada seorang dari Bani Quraidah, pimpinan mereka, yang mengatakan kepada siapa? Kepada kaumnya, wahai bangsaku, wahai kaumku Bani Quraidah, Muhammad dan pasukannya udah di depan mata. Pilihan kita cuma 3. Nih Pak nih, dari sini kita akan tahu nih Pak, gengsinya orang Yahudi kalau mau kalah Pak. Orang Yahudi paling susah ngakuin kekalahan. Kata kepala sukunya, mereka mengatakan di depan kita ini cuma ada 3 pilihan. Yang pertama, kita menyerah, tunduk kepada Muhammad, dan kita ikuti agama Muhammad, dan itu adalah yang paling benar. Ini pemimpinnya nih udah mau dapat hidayah nih Pak. Pemimpinnya sudah hampir mendapatkan hidayah. Dia mengatakan begitu dan mengajak semua kaumnya, udahlah kita nyerah aja, nggak usah perang. Kita akui aja kalau Islam itu agama yang benar. Kita tunduk kepada Muhammad dan kita tunduk pada Islam. Tapi ini dia masih punya opsi yang kedua Pak. Ini pemimpinnya nih. Yang kedua, kalau kalian tidak mau tunduk, kita punya pilihan yang kedua. Apa? Kita bakar ini kampung kita semua, termasuk hewan-hewannya, termasuk kita bunuh istri-istri kita, anak-anak kita bunuh. Ditanya kenapa? Loh kenapa? Ini kata pemimpin ini rada-rada sableng dikit, apa katanya? Supaya Muhammad tidak mendapatkan harta rampasan perang dari kita. Jadi dia niat kabur, sebelum kabur itu kampung dibakar dulu, keluarganya dibunuh. Supaya Muhammad tidak menang dan mendapatkan harta rampasan perang. Dan yang ketiga, pilihannya adalah kita berjuang melawan, dan kemudian apa? Kita membunuh Muhammad dan Muhammad membunuh kita. Artinya apa? Udah duel, pecah perang. Tapi apa kira-kira jawaban bangsa Yahudi Bani Quraidah? Ada yang bisa baca? Ada yang udah pernah baca belum? Apa pilihannya? Kata Bani Quraidah, 3-tiganya kita nggak mau. Kita nggak mau masuk Islam, kita nggak mau ngebakar kampung kita nggak mau perang. Apa? Kita kabur semuanya.
Pengecut, Pak. Padahal mereka itu mengaku kalau mereka ini adalah pasukan terkuat Bani Quraidah. Tetapi sebelum mereka kabur itu akhirnya terdesak, Pak. Salah seorang di antara mereka, pimpinannya itu meminta kepada utusan yang waktu itu yang diutus adalah Ali bin Abi Thalib. Ketika bergaining, orang-orang Yahudi Bani Quraidah ini mengatakan, kami tidak akan mau memulai perang ini sebelum kami bertemu dengan orang yang dulu pernah berkoalisi dengan kami. Siapa, Pak? Ini pernah kita terangin nih waktu pelajaran hijrah. Ada ingat gak? Koalisinya orang-orang Bani Quraidah di Madinah dulu siapa? Yaitu suku Aus. Kan ada Aus dan Khazraj. Aus ini adalah koalisinya dulu nih sebelum Aus masuk Islam. Kan tadi saya katakan di Madinah itu ketika Rasulullah berhijrah ada 4 unsur masyarakat: orang Muslim, orang musyrik, orang kafir, orang munafik, dan orang Yahudi. Orang Yahudi itu dulu Bani Nadir, Bani Quraidah, mereka itu berkoalisi, Pak. Sengaja tidak bercampur dengan orang Yahudi, sesama Yahudi, tetapi mereka itu bergabung dengan orang Aus dan Khazraj. Kalau orang-orang Bani Quraidah mereka berkoalisi dengan suku Aus, kalau Bani Nadir koalisinya adalah apa? Bani Khazraj. Dulu itu kalau mereka melihat orang-orang Madinah tentram, mereka nggak diem, Pak. Waduh, di Madinah diem nih, aman nih, nggak ada keributan nih. Dulu kan namanya bukan Madinah, apa namanya? Yasrib. Kok anteng nih, adem-adem aja. Salah satu di antara peran politik orang-orang Yahudi di Madinah sebelum berhijrahnya Rasulullah, mereka itu tukang bikin onar, Pak. Makanya saya cukup salut kemarin dengan pidatonya Pak Prabowo Subianto, Presiden terpilih Republik Indonesia yang keberapa? Ke-8 ya? Ke-8 bener ya? Itu di luar ekspektasi, Pak. Pak Prabowo berani menyatakan bahwasanya suara kita kaum muslimin itu tidak ada harganya. Nyindir, Pak. Siapa yang disindir? Pemimpin-pemimpin Arab, pemimpin-pemimpin negara Islam. Berani, Pak. Dulu Rasulullah SAW itu ketika sebelum berhijrah ke Madinah, Aus dan Khazraj itu selalu disetir orang-orang Yahudi, Pak. Quraidah dengan Aus, Bani Nadir dengan Khazraj. Jadi kalau Madinah itu stabil, tenang, ini kedua kabilah ini dan Bani Qainuqa dan lain-lainnya itu para koalisi orang Yahudi itu bikin masalah, Pak. Orang Aus tiba-tiba ada yang ngebunuh. Kalau orang Aus sudah dibunuh, selesai, Pak. Orang Khazraj dituduh dia adalah pelaku pembunuhan. Padahal pelakunya siapa? Orang Yahudi. Ini unsur politik. Unsur ekonomi, mereka itu dulu orang-orang Yahudi itu adalah pelopor bangke, Pak. Tahu bangke? Bank keliling. Rentenir. Orang Yahudi itu adalah pelopor kan? Jadi sebelum ada kita, sebelum ada dana, apa sih itu pinjaman online, pinjol, ada kita, easy cash. Itu inspirasi dari siapa, Pak? Inspirasinya dari Yahudi, Pak. Bahkan sekarang dengan motifnya menggunakan judi online, Pak. Saya belum lama di lingkungan saya ada seorang bapak-bapak terjebak judi online. Ini orang dibawa ke tempat saya. Kebetulan saya lagi ngajar di musola dekat rumah. Dibawa nih, Pak. Dia minta dianterin sama jamaah. Saya mau ketemu sama Ustadz Atik, pengen taubat. Ketika datang ke saya, kenapa? Ada masalah apa? Ustadz, duit saya udah habis, kendaraan saya udah habis. Saya terjerat pinjol gara-gara judi online. Saya tanya begini, rumah udah dijual belum? Belum. Rumah mertua udah dijual belum? Belum. Lanjut.
Saya kata begitu. Lanjutin aja Pak, judinya lanjutin. Beneran dah. Bapak mah datang ke saya ke sini nih, paling ujung-ujungnya minta donasi dari jamaah supaya menutupi hutang judi online-nya, pinjolnya. Itu ungkapan saya Pak. Sepulang dari musola itu dibenarkan oleh Pak RT, Pak RW ngomong ke saya. Ustadz, itu Ustadz bisa ngomong kayak gitu gimana caranya? Maksudnya gimana? Kayak Ustadz seakan-akan, saya emang bukan dengan nerima Pak. Orang mau tobat silakan aja tobat, ngapain ke Ustadz? Tobat aja, sholat tahajud, istighfar, minta maaf, tinggalkan maksiatnya. Datang ke saya sambil nyebut angka utangnya ratusan juta. Kan saya tanya, Bapak maunya apa? Ya barangkali tuh jawabannya. Para jamaah bisa ngebantuin saya Ustadz. Saya bilang sama Pak RW setelah pulang dari musola, saya bilang Pak RW, orang model kayak gitu mah dikasih duit juga, satu RW ngumpulin duit 300 juta, utang dia lunas, judi lagi besok. Maka saya bilang, udah jual rumah belum? Belum. Rumah mertua udah jual belum? Belum. Lanjut. Itu praktek-praktek Yahudi Pak, dengan tujuan membuat umat Islam itu miskin, susah ekonominya, dibikin susah dulu Pak. Capek-capek kita bikin atau ngambil kur, tahu kur Pak? Tahu kur nggak? Kredit usaha rakyat. Capek-capek kita bikin usaha, capek-capek kita bikin dagang. Pengen berkembang nih Indonesia, agama cuma minta 2,5% dari zakat harta Anda, kalaupun Anda termasuk orang yang terkena wajib zakat. Lah ini wajib zakat kagak, pajaknya 12%. Meskipun katanya sih itu barang-barang mewah doang, kita sih nggak tahu prakteknya gimana. Orang Yahudi dulu Pak, itu paling pinter ngejebak orang-orang Arab dengan kebutuhan ekonomi. Itu mereka udah pelopor zaman dulu Pak. Makanya kalau sekarang ada pendekatan apa tadi itu? Pinjol. Ntar kalau udah bangkrut harus jaminan hartanya, rumahnya, semua habis. Aset-asetnya mereka hilang. Akhirnya kembali nih kepada orang-orang Yahudi. Ketika mereka kemudian datang utusannya, saya lupa nih namanya. Utusan Abu Lubabah. Utusannya Bani Quraidah ini menyebutkan, kami tidak akan mau berunding dengan Muhammad dan pasukannya kecuali dengan utusan dari suku Aus, yaitu yang bernama Abu Lubabah. Datanglah Abu Lubabah, diketemuilah dengan utusan dari Bani Quraidah. Apa kata orang Yahudi ini? Wahai Abu Lubabah, kalian ini dulu pernah hidup bersama kami, pernah hidup bareng kita ini. Dulu banyak hal-hal yang telah kami bantu, dari pertanian kalian, dari urusan rumah kalian, semua diungkit-ungkit Pak. Tujuannya apa? Agar Abu Lubabah itu minta kepada Muhammad SAW agar diberikan keringanan. Udahlah, nggak usah pakai perang-perangan, takut mati dia Pak. Orang Yahudi takut mati. Setelah itu apa? Abu Lubabah dengan polosnya berani menghadap Rasulullah SAW dan mengatakan, ya Rasulullah, dulu Bani Qainuqa pernah begini, Bani Nadir pernah begini, diungkit. Kalaupun engkau kemudian berlaku hal yang sama dengan Bani Quraidah, maka itu adalah suatu hal yang tepat. Tetapi Rasulullah SAW menolak hal itu. Tetapi tidak lama setelah itu datanglah Sa'ad bin Mu'adz, yang tadi saya katakan saat ini sempat tidak ikut menuju ke Bani Quraidah karena sakit, lukanya cukup parah. Walamma intaha Sa'dun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam qala li sahabah. Saat yang waktu itu baru datang di Madinah, dan kemudian Rasulullah mengatakan qumu li sayyidikum,
Jadi perintah dari Rasulullah untuk para sahabat agar berdiri menghormati seseorang yang dituakan di kaumnya, tokoh di kaumnya. Jadi kalau bapak lagi duduk nih, ada acara, ketua DKM, pengurus RT, RW datang nih, ada Pak Lurah, boleh nggak diri? Ada Pak Lurah datang, boleh nggak diri? Karena sebagian orang ada yang melarang, Pak. Jangan diri. Ngapain, orang dia manusia biasa, nggak usah memberikan penghormatan. Tapi Rasulullah SAW pernah memerintahkan kepada para sahabatnya, kumu ila sayyidikum, berdirilah kalian menghormati Sa'ad bin Mu'adz. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan kepada Mu'adz, ini lobby politik Rasulullah dengan apa? Abu Lubabah yang diutus untuk bertemu dengan orang-orang Yahudi Bani Quraidah ini buntu, Pak. Tetapi kemudian Rasulullah SAW mengatakan kepada Sa'ad, ya Sa'ad, inna haula'i qad nazulu ala hukmik. Qala wa hukmi nafidhun alaihim. Qalu na'am. Qala wa 'alal muslimin. Qalu na'am. Wa qala 'ala man hahuna. Wa a'rada biwajhihi wa asyara ila nahiyati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ijlalan lahu wa ta'dhiman. Qala na'am wa 'alayya. Qala fa inni ahkumu fihim an yuqtal ar-rijal wa tasibu ad-dhariyah wa tuqsimu al-amwal. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam laqad hakamta fihim bihukmillahi min fawqi sab'i samawat. Setelah proses bergaining antara suku atau Bani Quraidah ini mentok, proses lobby politik dengan Bani Aus yang diwakilkan oleh sahabat Abu Lubabah juga gagal. Akhirnya saat ketika datang dengan kondisi yang apa adanya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada Sa'ad bin Mu'adz, wahai Sa'ad, apa yang engkau putuskan kondisi seperti ini? Ini bukan berarti Rasulullah nggak ngambil keputusan, Pak. Rasulullah itu tahu keputusannya. Dan Rasulullah tahu bahwasanya Sa'ad bin Mu'adz ini orang yang paling mengerti bagaimana peta perpolitikan dengan Yahudi. Karena orang Madinah, Sa'ad bin Mu'adz ini paling tahu tentang karakter orang Yahudi. Kemudian kata Sa'ad bin Mu'adz mengatakan apa? Fa inni ahkumu fihim an yuqtal rijal. Saya lebih cenderung mengatakan bahwasanya laki-lakinya harus dibunuh. Watusbi adzariyah watusabba adzariyah, dan yang perempuannya ditawan, watuqsimul amwal, dan harta-harta rampasan akan dibagikan. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah kemudian membenarkan ungkapan Sa'ad sambil mengatakan, laqad hakamta fihim bihukmillah min fawqi sab'i samawat. Engkau wahai Mu'adz memiliki pandangan yang persis dengan pandangan Allah Subhanahu wa taala berupa hukum yang mengatakan bahwasanya mereka harus dibunuh karena sudah terjadi pembangkangan. Dan sedikit saya lupa tadi nih di awal, Bani Quraidah ini termasuk kabilah Yahudi yang telah menandatangani, Pak. Mereka ini telah menandatangani perjanjian dengan Rasulullah, dan mereka sendiri yang membatalkannya. Mereka ngirim pasukan ke Ahzab, dan mereka juga terobsesi untuk menyerang Rasulullah SAW dan para sahabatnya di Al-Ahzab. Al-Ahzab ini di Khandaq. Kalau menurut ahli sirah nabawiyah yang kontemporer yang hari ini, mereka menyebutkan ada Khandaqnya itu masih terlihat dalam bentuk tanda-tanda meskipun udah paritnya udah ditutup. Dan kemudian Rasulullah SAW memerintahkan para sahabat untuk merengsek masuk dan berperang bersama kaum muslimin melawan orang-orang Yahudi la'natullahi alaihim. Dalam sebuah hadis sahih, Sa'ad bin Mu'adz yang waktu itu meninggal di perang apa nih? Di perang Bani Quraidah. Dalam sebuah hadis sahih dikatakan dan diriwayatkan oleh Jabir bin Abdullah bahwasanya Rasulullah SAW pernah berkata
ketika memakamkan jenazahnya siapa? Sa'ad bin Mu'adz, Rasulullah kemudian mengatakan ihtazza arsyur rahman limauti Sa'ad bin Mu'adz. Ini kalau yang mendengar kisahnya baru di sini pasti akan bertanya-tanya, kok sampai segitunya Sa'ad bin Mu'adz itu diiringi jenazahnya oleh malaikat. Bahkan Rasulullah SAW itu sampai sedihnya luar biasa. Kalau ada yang mengetahui kisah perjalanan dakwah Islam di kota Al-Madinah Al-Munawwarah, maka niscaya mereka akan mengetahui betapa besarnya peranan Sa'ad bin Mu'adz bersama As'ad bin Zurarah, dan juga bersama siapa? Bersama seorang sahabat yang berasal dari Mekah yang bernama Mus'ab bin Umair. Ini Sa'ad bin Mu'adz ini tokoh Madinah. Ketika Mus'ab bin Umair yang diutus oleh Rasulullah dari Mekah menuju ke Madinah berdakwah, tidak ada kemudahan yang diketemukan oleh Mus'ab bin Umair lebih banyak daripada setelah didampingi dakwahnya oleh Sa'ad bin Mu'adz. Jadi waktu dakwahnya beliau ditemani oleh As'ad bin Zurarah, datang ke kampung ini, orangnya ada 40, ada 50, ya masuk Islam cuma 10. Tapi kalau masuk Islam, kalau dakwahnya bersama Sa'ad bin Mu'adz, itu sekali ngomong yang masuk Islam itu satu kampung, Pak. Yang masuk Islam satu kampung. Artinya apa? Ini orang ini punya pengaruh kuat di Madinah. Dan bahkan ketika Rasulullah SAW berhijrah ke Madinah, tidak ada satupun keluarga di Madinah yang tidak berislam kecuali beberapa orang saja, termasuk diantaranya orang Yahudi. Qutila fi hisari Bani Quraidah rajulun wahidun minal muslimin wa huwa Khalad bin Suwaid alladhi turihat alaihi al-wahyu imra'atan min turihat alaihi ar-raha imra'atun min Quraidah wa mata fil hisari aw sinanin min mihsani akhi Ukashah. Selain Sa'ad bin Mu'adz, ada yang meninggal di Bani Quraidah, yaitu seorang sahabat yang bernama Khalad bin Suwaid. Wa amma Abu Lubabah fa aqama murtabitan bil jid'i sitta layalin. Abu Lubabah itu punya kisah, Pak, di perang perang Bani Quraidah, karena dia melobi Rasulullah SAW untuk tidak membunuh Bani Quraidah. Abu Lubabah ini nyeselnya luar biasa, Pak, sampai kemudian dia melakukan hal yang sama seperti yang dilakukan oleh orang-orang yang pernah bermasalah dengan Rasulullah di perang Tabuk. Perang Tabuk apa nih, Pak? Perang Tabuk entar nih. Ini kita kalau ngomong-ngomong kitab kita udah lebih dari setengah nih, Pak. Ya kalau hatam sih nggak tahu kapan hatamnya. Ya kalaupun hatam barangkali ntar diajak jalan-jalan sama DKM ke Lembang. Ya kalau nggak ke Lembang ke Puncak dah. Ya kalau nggak ke Puncak juga ke kampung kecil sini, Pak, nih ada nih kampung kecil. Nih setengah perang udah lewat nih, Pak. Badar, Uhud, Khandaq, Bani Quraidah, Bani Qainuqa udah. Perang Badar, Uhud, Bani Qainuqa, Ahzab atau Khandaq, baru kemudian Bani Quraidah. Setelah ini nanti akan ada perang-perang kecil. Belum tinggal nanti perang Mu'tah atau Bani Mustaliq. Ada lagi nanti perang Tabuk, ada perang Hunain, Mu'tah, Khaybar, masih banyak nih. Baru setelah peperangan itu nanti akan ada peristiwa-peristiwa besar lainnya. Seperti apa? Seperti Fathu Mekah, kemudian ada Amul Wufud. Amul Wufud apa? Ketika bangsa-bangsa Arab di Jazirah Arab itu sudah mulai masuk Islam tanpa berperang. Itu tahun ke-9 kalau nggak salah. Tahun ke-8 Fathu Mekah, tahun ke-9 Amul Wufud, tahun delegasi, di mana Rasulullah menerima delegasi-delegasi kaum
kaum musyrikin yang mereka datang kemudian meluk Islam. Dan yang tahun ke-10 adalah Hajjatul Wada, haji wada. Dan setelah itu udah di masa-masa akhirnya Rasulullah SAW. Barangkali ini sedikit kisah dari perang Bani Quraidah, di mana Rasulullah SAW dan para sahabatnya kehilangan sosok yang sangat berpengaruh besar di Madinah. Waktu itu perang yang berakhir dengan kemenangan kaum muslimin, dan saat itu ada seorang sahabat yang bernama Abu Lubabah dari Bani Aus, karena dia mencoba membuka empati, berusaha membuka empati untuk orang-orang Yahudi Bani Quraidah yang semula mereka akan membunuh orang-orang muslimin, berperang dengan orang muslimin. Akhirnya dia mengikat dirinya sendiri selama 6 malam. Ta'tihi imra'atuhu fi waqti kulli salatin fataj'aluhu lis-shalah thumma ya'udu fayartabitu bil jid'. Sampai dia minta maaf dan ampunan kepada Allah dan Rasulnya, ngikat badan di pohon kurma, enggak turun kecuali waktu sholat dan makan. Istrinya datang merayu dia untuk sholat, dia sholat, dan kemudian nanti dia mendapatkan pemaafan dari Rasulullah SAW. Dan inilah salah satu di antara pesannya, bahwasanya kadang kalau kita berempati dengan musuhnya sahabat itu sangat menyedihkan sekali, Pak. Kemarin viral sebuah video di kota Solo, ada antrian McDonald yang tak putus-putus, Pak, disebabkan karena ada promo yang diluncurkan oleh salah satu bank BUMN di Indonesia dengan cara membeli produk McDonald. Dan itu dari ujung ke ujung yang beli pakai jilbab, pakai sarung, dan akhirnya berbondong-bondong berinfak, bersedekah untuk Zionis. Lupa, Pak. Kita sampai digoda pakai promo, akhirnya lupa dengan boikot. Dan berharap mudah-mudahan kita juga masih tetap teguh, kuat, konsisten. Kita tidak diminta untuk apa-apa, tapi kita hanya untuk diminta tidak berdonasi untuk musuh yang membunuh saudara-saudara kita di Palestina. Insya Allah kita akan bertemu kembali di pertemuan yang akan datang. Mudah-mudahan Allah berikan kita sehat walafiat, Allah mudahkan segala urusan kita, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memuliakan kita dengan husnul khatimah, dan Allah tutup usia kita dengan husnul khatimah bitilkan niyah. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita taufik dan hidayahnya. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma hdina bihudak waj'alna mimman yusari'u fi ridak wa la tuwallina waliyan siwak wa la taj'alna mimman khalafa amraka wa 'asak. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Lebih kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.